Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di ibadah kita pagi hari ini. Kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita. Dan kita percaya bahwa pujian dan penyembahan yang kita bawa hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang siap memuji dan menyembah Tuhan? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Jiwa kami benar-benar menyadari Tuhan bahwa segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dicurahkan di tempat ini. Kami umat-Mu Tuhan yang datang pagi hari ini. Kami datang untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab apalah artinya ibadah kami Tuhan tanpa perkenanan-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan hadirat-Mu, perkenanan-Mu Tuhan boleh melawat setiap umat-Mu yang datang. Datang dengan kerinduan, datang dengan hati yang rindu untuk menyembah dan memuji Engkau. Kami memulai ibadah kami yang luar biasa di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Berikan salam kanan kiri, katakan mari kita sambut Sang Raja. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, dipuji di tempat ini. Kemuliaan bagi Allah. Mari kita sambut Sang Raja. Mari sama-sama katakan. Mari kita puji namanya.
semuanya bilang haleluya, Yesus dahsyat. Kita menikmati betapa Tuhan kita sangat baik, amin. Kemuliaannya melampaui segala sesuatu yang bisa kita pikirkan, amin. Dari hari ke hari kita melihat betapa Dia sungguh baik. Tidak pernah Dia meninggalkan setiap kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan boleh melawat Bapak Ibu dan saya hari ini. Izinkan kemuliaannya boleh melingkupi dan memenuhi hati kita. Izinkan Dia boleh mengubahkan setiap kita. Izinkan Dia boleh membuat setiap hati kita menjadi hati yang gembur. Mari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih dan setia-Mu. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami. Tidak pernah Engkau menolak kami Tuhan. Tetapi Engkau selalu baik bagi kami. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Sebab Engkau mengangkat kami Tuhan. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau yang menopang setiap kami. Kau menopangku, ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Inilah ucapan syukur umat-Mu Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Sama-sama nyatakan, Kau Bapa yang baik. Amin Tuhan. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Hanya Kau yang memperhatikan kami Tuhan. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Oh, Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku
ucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, mari bangkit berdiri sama-sama, berikan syukur. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku, kami berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Pagi hari ini Bapa ingin berkasih-kasihan sama kita. Bapa ingin memeluk setiap kita pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukurmu. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kami tenang di dalam Engkau Bapa. Segala ketakutan, kelemahan kami Tuhan, kami bawa kepadamu Bapa yang baik. Berharga di mata-Mu, Kau Bapakku, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi-Mu, ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kau sungguh baik Bapa. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapa yang baik. Come on, come on, come on, cry out. Sembah Dia lebih lagi, sembah Dia. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku. Ini yang terbaik yang bisa kami bawa Tuhan. Hanya hidup kami yang menyembah-Mu Tuhan. Kiarabaya sakararabaya namo. Buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku, sebab Kau jadi apapun keadaan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau Bapa yang
mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi nyatakan, ku sebab kami tahu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes God, yes Lord. Segenap hidupku persembahkan. Apapun yang kau alami, bawa hidupmu. Pujian dan syukurku, apapun yang Bapak Ibu alami, keberhasilanmu, bahkan kegagalanmu, bawa kepada Tuhan. Sebab Dia menganggapmu dan aku berharga. Karena
jangan lepas. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Come on, let's cry out. Let's cry out. Kami bersyukur kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Engkau memberkati umat-Mu dan Tuhan sanggup memulihkan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap untuk menerima bagian kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan
Apa yang jadi isi hati Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan kepada umat-Mu Tuhan, kepada gereja-Mu. Kami terus mau bertumbuh, kami terus mau belajar, kami terus mau Tuhan mengikut Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus boleh menolong kami menyampaikan isi hati-Mu, hal yang tersembunyi yang paling dalam yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan Lukas 2, saudara, hari ini. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini Lukas 2 ayat 13 dan ayat 14 ya. Kita baca bersama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Katanya, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara ya. Saudara, tragedi terbesar kehidupan manusia itu kejatuhannya ke dalam dosa. Dan mujizat terbesar bagi manusia itu Yesus datang menyelamatkannya. Jadi dalam Kristen kita ini ada dua yang sungguh-sungguh kita harus paham. Pertama tentang dosa, kedua tentang Yesus. Sebenarnya itu aja poinnya yang paling penting kita pahami. Ya, tragedi terbesar hidup manusia itu makhluk. Kalau saya sebut manusia itu makhluk. Makanya yang berdosa dulu itu bukan Adam, tapi manusia. Karena kalau Adam itu oknum, manusia itu institusi, makhluk. Kalau saya bilang, apakah semua di ruangan ini manusia? Apakah semua di ruangan ini Petrus Tarigan? Nah, saudara bisa tahu bedanya sekarang? Kalau saya sebut diri saya, Anda itu enggak masuk. Kalau saya sebut manusia, kita semua masuk. Kalau yang berdosa itu Adam, Anda tentu enggak berdosa. Kan begitu. Karena dosa itu persis hukum pidana. Kalau Anda mengerti hukum. Hukum pidana itu siapa yang salah, dia yang dihukum. Enggak boleh diwakilkan. Manusia tanpa dosa itu hanya satu lembar di Alkitab, alias 2 pasal. Pasal 1 dan pasal 2, manusia itu tanpa dosa. Pasal 3, manusia berdosa. Pasal 4, keluar nama Adam. Jadi waktu mereka berdosa di pasal 3, itu bukan atas nama Adam atau Hawa. Itu atas nama manusia. Oleh karena itu Roma 3 berkata, semua orang sudah berdosa. Jadi saudara dan saya nggak bisa menyalahkan Adam. Oh ini karena Adam nih kita berdosa. Wong yang makan itu manusia kok. Jadi sebenarnya tangan kita semua yang ngambil buah itu. Yang mengambil itu tangan manusia. Nah jadi semua sebenarnya kita. Kalau di sana yang tinggal Petrus Tarigan ceritanya sama. Kalau yang di sana Pak Peter ceritanya sama. Karena manusia ini semua sama jahatnya. Saudara jangan pernah merasa lebih baik dari orang. Ya. Semua manusia itu sama kata Alkitab. Tidak berbudi, semua berdosa. Jadi secara kodrat itu sama saudara-saudara. Nah itulah tragedi terbesar manusia. Kejatuhannya ke dalam dosa. Jadi tragedi terbesar manusia itu bukan tsunami Aceh. Tragedi terbesar itu bukan Hitler. Ya, apalagi saudara merasa tragedi terbesar itu masalah hidup saudara. Aduh ini cetek sekali orang ini. Tapi banyak orang merasa pergumulannya itu tragedi terbesar. Makanya tadi Pak Peter bilang betul perlu dewasa. Karena kalau bagi anak-anak itu masalah kecil aja itu udah kayak kiamat gitu. Ya, kalau masalah itu hanya setangan ini, kalau nutup mata itu gelap semua itu. Padahal cuma segini toh. Masalah odang orang serumah, satu gedung. Jadi kadang persoalan kecil kalau nutup mata, waduh kayak kiamat hidup ini.
Makanya banyak orang merasa pergumulannya itu. Wow, saya belum kaya, kayak itu tragedi terbesar. Saya belum ini, saya belum itu. Ya, masalah-masalah hidup kita itu hanya masalah-masalah cetek, saudara. Amin. Apalagi soal makan minum. Iya, belajar sama burung kata Tuhan. Saya kadang-kadang gak rela ya. Tuhan itu membandingkan kita sama burung, sama semut. Saudara malu gak sih? Mending kalau dibandingkan itu sama gajah gitu ya. Yang lebih gede dari kita ya. Hei, kamu yang khawatir belajar sama burung. Ya, yang malas belajar sama semut. Kadang kalau saya lihat Alkitab. Kok Yesus ini gini-gini amat ya gitu. Membandingkan kita itu kalau sama kuda, sama gajah masih mending. Ya, sama semut, sama burung. Ya, jadi saudara, tragedi terbesar itu manusia ketika dia jatuh. Jadi saudara itu punya persoalan terbesar kalau kita juga jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Itu loh tragedi kita. Bukan soal kurang ini, kurang itu saudaraku ya. Jadi itulah yang terburuk dalam makhluk bernama manusia. Karena itu yang membuat dia terpisah dari Tuhan. Dia bermusuhan dengan Tuhan. Tidak berdamai dengan Tuhan. Karena setelah berdosa kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya. Ya, apalagi manusia ini saudara dosanya bahkan itu lebih parah loh dari dosa malaikat. Dalam kacamata dosa manusia ini lebih jahat dari setan. Iya, karena dosa manusia itu dosa pertama atau kedua? Dosa yang dilakukan manusia itu dosa pertama atau kedua di mata Tuhan? Itu dosa kedua, bukan dosa pertama. Dosa pertama itu dilakukan malaikat yang memberontak. Amin. Malaikat memberontak, malaikat penyembah. Ya, padahal malaikat itu ada 3 kelompok. Ada security, ada worshiper, ada humas. Ya biar Anda tahu surga lah, jangan taunya cuma legian mulu. Ya, saya takutnya Anda ini taunya rumah makan, nggak tahu surga. Michael itu pemimpin, malaikat security. Pangapnya surga itu Michael. Lalu Gabriel itu humas. Kalau Tuhan kirim pesan, panggil Gabriel. Nah Lucifer itu worshiper, penyembah. Setiap bergerak itu ngeluarin bunyi. Hari ini Maida lumayan bagus dia, WL. Iya, agak-agak suka saya lihat dia hari ini. Iya. Dulu-dulu agak kurang suka saya. Mungkin suaminya suruh banyak puasa dia hari-hari ini. Ini yang khotbah Pak Petrus harus puasa gitu ya. Ya. Nah kenapa yang harusnya secara logika yang berdosa itu Michael. Coba saudara lihat negara ini kalau seandainya tidak aman. Yang bisa mengambil alih itu siapa? Ya hanya panglima, tentara. Tapi kenapa yang memberontak itu bukan Michael? Padahal paling kuat Michael. Justru penyembah ini. Ya, karena memang Tuhan itu ya lebih kuat. Tuhan sebenarnya nggak perlu security. Siapa yang perlu menjaga Tuhan? Dia seperti api yang menghanguskan. Dia seperti palu yang menghancurkan gunung batu. Jadi Tuhan itu sebenarnya nggak perlu security. Nggak perlu keamanan. Dia juga nggak perlu humas. Karena Tuhan bisa bicara nggak? Bisa. Kenapa dia bikin juru bicara? Ya kalau dia malas bicara. Kan presiden punya juru bicara? Apa karena presiden nggak bisa bicara? Presiden bisa, cuman kadang-kadang dia malas ngomong. Tapi Tuhan itu nggak bisa menyembah dirinya. Makanya tiap hari Tuhan itu nyari mana Lucifer. Yang paling dibutuhkan Tuhan itu bukan keamanan. Yang paling dia butuhkan itu memang penyembahan. Karena itu saban hari tiap hari dia suka kalau dia disembah begitu. Dia kalau disembah memang dia kan jadi Tuhan. Iya kan? Makanya tiap hari dia nyari Lucifer sembah. Nah besar kepala lah si Lucifer ini. Makanya jangan terlalu banyak nyari orang. Nanti yang Anda cari dia besar kepala, helmnya nggak muat. Amin. Iya biarpun orang kaya jangan terlalu dicari terus, nanti bejak sama kita.
Biarin orang kaya itu nyumbang pun minta izin. Jadi jangan banyak kita kasih sodorin proposal biar dia telepon. Pak Pendeta boleh nggak nyumbang? Tuh nyumbang aja minta izin. Dan sekali-kali kita bilang kali ini nggak usah. Gitu. Jadi besar kepala si Lucifer ini. Akhirnya dia pikir enak juga nih jadi Tuhan. Saya nyembah terus, wah saya mau jadi dia. Cuman di situ memang ada sedikit problem teologi. Kan kalau saudara berdosa digoda setan. Nah waktu malaikat itu kan belum ada setan. Kan setan belum lahir toh. Karena dia yang jadi setan toh. Itu menurut saya. Karena ada juga pendeta bilang setan itu bukan mantan malaikat. Ya itu urusan dia lah. Ini kan saya yang khotbah. Jadi ya suka-suka saya lah. Ada juga yang bilang begitu. Iblis itu bukan mantan malaikat. Tapi nah ketika dia seperti itu, saya pernah dipertanyakan oleh anak penjara. Saya 20 tahun udah pelayanan penjara dan saya selalu saya bikin seminar praktis dan kemudian tanya jawab. Lalu satu anak penjara angkat tangan, Pak Pendeta. Kan Pak Pendeta pernah bilang kalau setan itu mantan malaikat. Betul. Lalu waktu dia masih malaikat berarti setan belum ada. Betul. Dan dia tinggal di surga bersama Tuhan. Betul. Bapak bilang dia sombong, pengen menggantikan Tuhan. Dari mana benih dosa itu? Wah, ayo. Saya waktu itu belum bisa jawab. Untung pendeta penuh hikmat. Pendeta kan hidup dari bicara, makanya nggak usah aja debat. Aminkan aja, haleluya. Tadi Pak Peter bilang firman Tuhan dimanapun sama, haleluya. Lalu saya bilang, ayo teman-teman yang lain, siapa yang bisa jawab? Karena saya belum bisa jawab. Ada yang tangan, itu benihnya dari Tuhan. Oh nggak mungkin. Masa Tuhan suruh orang berdosa? Lalu kemudian saya dapat hikmat, saya bilang, itu dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Lalu saya dikejar terus. Berarti malaikat punya kehendak bebas. Betul. Lalu setelah itu masih ada nggak yang berdosa? Wah lebih susah lagi kan. Ayo menurut saudara hari ini masih ada nggak malaikat berdosa? Ayo Anda nggak berani jawab kan. Takut kualat kan. Hari ini kepercayaan kita tidak ada lagi malaikat yang bisa berdosa. Karena memang saya percaya dalam makhluk bernama malaikat itu ada perubahan kodrat. Setiap kali Tuhan menciptakan makhluk selalu diberi kehendak bebas. Amin. Karena kehendak bebas itu bukan supaya dia berdosa. Tapi itu bentuk pertanggungjawaban. Supaya kita nggak makhluk robot. Orang baik bukan orang yang nggak bisa berbuat jahat. Kalau ada orang baik karena nggak bisa berbuat jahat, itu terpaksa baik. Ada suami selingkuh, istrinya di sebelah. Nggak ada. Mau tahu suami setia. Lepas dia luar kota. Lepas dia luar negeri. Sendiri. Kalau istri di sebelah. Suami setan aja setia. Walaupun itu bukan setia. Terpaksa. Orang baik adalah orang yang bisa berbuat jahat. Dia pilih berbuat baik. Bukan orang yang tidak bisa berbuat jahat itu harus baik. Orang jujur itu bukan orang yang tidak ada yang bisa dicuri. Itu terpaksa jujur. Orang jujur itu ada yang bisa dicuri. Tapi dia pilih tidak mencuri. Ada amin? Makanya Tuhan itu berikan kehendak bebas pada setiap makhluk yang dia ciptakan. Makanya saya percaya waktu Tuhan ciptakan malaikat ada kehendak bebas. Bisa baik, bisa jahat. Bisa benar, bisa dosa. Makanya malaikat itu bisa menyalahgunakan. Dia tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian setelah berdosa diubah kodrat malaikat. Tidak bisa lagi berbuat jahat. Makanya malaikat di surga itu harus baik, harus benar, harus kudus. Dia kayak robot, tidak bisa lagi berbuat jahat. Makanya nggak ada lagi malaikat yang jatuh dosa. Kan begitu. Lalu yang tadi memberontak itu diusir menjadi setan, menjadi iblis di dunia kegelapan sampai sekarang.
Jadi itulah dosa pertama. Jadi dosa mula-mula ya atau pendiri dosa atau ownernya dosa itu adalah malaikat Tuhan sendiri. Dan ketika malaikat ini diusir dari surga menjadi setan, malaikat yang di surga itu kodratnya ubah. Nah, Tuhan tinggal dengan malaikat yang kayak robot. Makanya Tuhan itu nggak enjoy. Karena Tuhan itu butuh kerelaan. Saya suka kalau Anda rela mendengar saya khotbah, bukan terpaksa. Kalau ini seminar saya yang terpaksa saya suruh pulang. Cuman karena ini gereja Pak Peter saya nggak berani. Makanya saya kalau PA di penjara itu yang masuk yang daftar. Yang nggak mau nggak usah. Karena saya nggak rela didengerin terpaksa. Apa saudara suka dicintai terpaksa? Apa enak itu kawin paksa? Enak itu kawin dengan kerelaan. Naluri kita begitu, termasuk pencipta kita. Maka ketika Tuhan bersama malaikat, dia jadi kurang happy, dia kurang bahagia. Ini malaikat harus baik karena nggak bisa jahat, dia harus benar karena nggak bisa berdosa. Menurut saya, itulah yang menjadi ide awal, itulah yang memberikan satu inspirasi mengapa Tuhan menciptakan makhluk baru. Coba pernah nggak saudara pikir, kenapa manusia ini Tuhan buat? Ya, kita agak-agak mikir ke sana, lupain dulu lah masalah-masalah hidup ya. Udah terlalu lama kita bicara siapa yang berbeban berat. Sampai yang gak punya beban pun nyari. Bebanku apa ya? Karena WL-nya begitu. Oh saudara yang berbeban berat. Itu kayak rohani. Itu gak rohani. Apalagi Anda di gereja udah bertahun-tahun. Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Semua engkau akan kuberikan. Saudara udah datang sama Yesus? Dari dulu? Belum lega-lega? Anda ini datangnya kayak apa sih? Kalau Anda baru datang pertama, belum dibaptis, oke, Anda masih berbeban berat. Kalau datangnya udah 5 tahun, masa beban terus? Anda ini ikut siapa sih? Harusnya di gereja itu hari merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi berhenti bicara beban-beban. Orang udah lebih dari pemenang kok berapa yang berbeban berat. Alkitab bilang yang paling lemah engkau pahlawan. Yang paling miskin engkau pemberi. Orang Kristen itu yang paling lemah aja pahlawan. Bayangkan yang kuat. Anda gotong gedung ini. Tapi beban berat, beban berat. Karena Anda membuat yang tidak beban menjadi beban. Itu mentalitas rohani kanak-kanak. Kalau anak-anak itu mainan orang bagus, dia tersinggung. Padahal gak ada urusan. Anak-anak memang begitu. Baju orang baru, Anda sakit hati. Padahal yang beli dia sendiri, Anda gak dirugikan. Makanya tolonglah bangun mentalitas, jangan hanya statement dewasa, tapi mentalitasnya, sikapnya, responnya, semua jadi dewasa. Pak Eben pernah khotbah, pendetanya bilang jangan terlalu keras Pak. Kalau saya jadi pendeta, kurang keras Pak. Ya mau dewasa kan makanannya harus keras, amin. Keras itu kan batu. Rasul itu batu, nabi itu cabe. Jadi kalau mau dewasa, mau dilempar batu, mau makan cabe. Kalau dekat Pak Peter terus, Anda diayomi terus. Karena salah satu pendeta yang baik yang saya kenal ya hambanya ini. Makanya dia juga mempersilahkan saya khotbah. Di Bali ini mayoritas pendetanya kurang baik. Makanya nggak diizinkan saya khotbah. Iya. Di sini ketawa-ketawa ya. Ini Maida ini juaranya ketawa. Sampai mana tadi? Jadi pernah nggak saudara berpikir kenapa sih manusia itu diciptakan Tuhan?
Jangan saudara kira nggak ada dasarnya. Karena Tuhan melihat malaikat, trauma dengan malaikat, tidak enjoy dengan malaikat yang sudah kayak robot. Jadi dalam tanda kutip saya bilang Tuhan pernah tidak happy. Akhirnya dia punya ide, aku mau buat makhluk baru. Jatuhlah pilihan itu bernama manusia. Jadi kalau saya saudara tanya, apa pikiran dasar Tuhan menciptakan manusia? Karena kasus traumatik pada malaikat. Kalau dulu tidak ada traumatik pada malaikat, saya yakin kita nggak diciptakan. Ya Tuhan sama malaikat aja. Tapi karena terjadi tragedi, dia ciptakan makhluk dan dikasih kehendak bebas nggak? Tadi saya sudah bilang, tiap Tuhan ciptakan makhluk, dia kasih kehendak bebas. Tapi kehendak bebas bukan berarti untuk berdosa, untuk bertanggung jawab. Lalu setelah sekian lama Tuhan melihat mereka bertanggung jawab, satu hari jatuh juga. Datanglah itu iblis tadi dalam bentuk ular. Saya juga bingung kalau waktu itu dia masih bisa masuk ke Taman Eden ya. Ada tolnya barangkali ya. Setelah digoda, wah. Adam itu waktu untung bukan orang Manado katanya. Kalau orang Manado ularnya dimakan sudah. Dipotong sama dia. Akhirnya manusia itu juga berdosa. Jadi dosa manusia itu saudara, dosa pengulangan, dosa kedua. Itu seperti luka lama yang disobek. Pertanyaannya kira-kira mana yang lebih menyakiti? Dosa malaikat atau dosa manusia? Ayo bayangkan. Jadi makanya tadi saya bilang kita ini sebenarnya lebih jahat dari setan. Lebih menyakiti gitu loh. Seperti seorang gadis, dia pacaran, dia setia, dia berikan seluruh hidupnya. Lalu satu kali si laki-laki mengkhianati. Akhirnya dia buat komitmen, seumur hidup saya tidak akan mau laki-laki. Saya benci laki-laki. Sakit hati sama laki-laki. Pada tahun yang ke-20 ketemu seorang laki-laki yang mampu meyakinkan dia. Dia buka hati, akhirnya jalin hubungan. Tapi pria yang kedua sama jahatnya dengan yang pertama. Mana yang lebih menyakiti? Pertama atau kedua? Kedua. Ya, iblis berdosa, malaikat berdosa jadi iblis, disiapkan neraka. Jadi dosa pertama aja itu ganjarannya neraka. Kalau kita ini harusnya di mana ini? Kan tadi yang pertama aja neraka. Itu dosa pertama. Saya percaya kalau ditanya kapan Tuhan ciptakan neraka? Ya setelah. Dia jadi iblis itu setelah malaikat berdosa itu. Masuk neraka. Nah dosa yang kedua kita ini jauh lebih parah. Tapi yang Tuhan buat. Ya mungkin di situ juga saya berpikir mungkin Tuhan itu juga belajar dari pengalaman. Loh iya. Kan satu kali orang tanya, guru yang baik. Yesus bilang karena dia di dunia tidak ada yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Artinya apa sih? Artinya kalau Tuhan ciptakan makhluk, apapun namanya pasti berdosa. Tidak baik itu artinya tidak akan terus benar. Dia ciptakan malaikat berdosa. Dia ciptakan manusia berdosa. Saudara, dosa manusia itu jauh lebih berat. Dan Tuhan kenapa dia tidak menciptakan makhluk yang ketiga? Saya bayangkan kalau waktu itu dia ciptakan makhluk ketiga namanya alien. Ya, nasib kita apa kira-kira? Ya masuk neraka bersama malaikat. Tapi Tuhan berhenti. Dia tidak menciptakan makhluk ketiga, makhluk keempat. Karena tadi saya bilang, apapun nama makhluknya, kalau diberi kehendak bebas, pasti berdosa. Makanya tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak yang tidak akan berdosa. Hanya Tuhan sendiri yang tidak akan berdosa. Haleluya. Ada amin? Makanya Tuhan tidak melanjutkan penciptaannya. Dia berhenti pada manusia. Dan dia berupaya. Ya, itulah yang luar biasa. Itulah kemuliaan bagi Tuhan. Itulah yang segala pujian bagi dia. Karena dia berinisiatif untuk menyelamatkan.
Wah, itulah makanya tragedi terbesar manusia, kejatuhannya ke dalam dosa, tapi mujizat terbesar manusia, Yesus Kristus datang menyelamatkannya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi mujizat terbesar itu juga bukan berkat, bukan kesembuhan, bukan promosi. Berkat terbesar, Yesus Kristus datang menyelamatkan kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Mari kita sekarang lihat Kejadian 3 ayat yang ke-7, Saudara. Ya, kalau ada di slide boleh. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Haleluya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Bisa ada Kejadian 3 ayat yang ke-7. Mari baca. 2, 3. Maka terbukalah dan mereka tahu bahwa lalu. Nah, setelah berdosa maka bicara solusi. Manusia itu juga punya solusi. Adam dan Hawa juga bikin solusi. Setelah mereka tahu mereka berdosa, mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara, membuat cawat. Inilah inisiatifnya, inilah usahanya, inilah upayanya. Karena dia tahu kita udah berdosa. Tadinya dia telanjang juga, tapi pakai baju kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka tidak ada rasa malu. Karena ada yang melingkupi. Tapi setelah berdosa, maka mereka mendapati dirinya telanjang. Lalu dia menyemat. Nah, inilah simbol agama. Jadi setelah manusia berdosa, manusia itu pertama membuat solusi, bertanggung jawab begitu. Jadi pembuat agama pertama itu adalah Adam. Itu pendiri agama pertama. Nama agamanya Cawat. Nah, jadi agama pertama itu adalah Cawat, saudara-saudara. Dari mana rangkaiannya? Menyemat daun pohon ara. Sama dengan sekarang. Coba saudara lihat konsep agama. Dia menyemat hukum, tradisi, budaya, kebiasaan. Ya, makanya konsep agama itu waduh repot banget beragama itu. Makanya bersyukurlah Anda jadi orang Kristen ini. Sangat sederhana, simple. Coba kalau ini kita beragama ini. Aduh, ini bajunya sama semua kayak ayam negeri. Ya kalau agama kan begitu, putih-putih semua. Ya kan warnanya sama. Ya, kiblatnya sama. Benar nggak? Kalau sekarang kebaktian lihat ada timur, ada barat, lagunya aja dari utara ke selatan tuh. Bebas saudara. Ya, jam sembayangnya sama. Kalau agama itu kan hukum. Aturan. Termasuk agama Kristen waktu PL masih Yahudi. Waduh lebih parah dari agama lain. Haram banyak. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Kalau sekarang kan enak. Semua boleh dimakan. Paling resikonya kolesterol. Ya itu urusan kesehatan saudara. Tapi bukan urusan dosa-mendosa. Ya kan? Kalau agama itu repot. Jam sembayangnya juga ditentuin. Wah kita orang Kristen ini pakaian bebas. Jamnya bebas. Kebaktian jam 6 pagi boleh? Boleh. Jam 10? Oh apalagi karena gereja kita. Kita bela jam 10. Haleluya. Tuhan paling hadir jam 10. Jam 12 malam boleh? Iya cuman gak ada yang datang. Itu doang. Agama pakai haram halal. Waduh. Kalau agama saudara ibadah ini lalu buang angin. Itu batal kebaktian saudara. Iya karena kalau agama itu sembahyang gak boleh buang angin. Dari mulai press worship berapa kali Anda buang angin? Apalagi Maida WL-nya loncat-loncat. Bukan hanya saudara, WL-nya pun buang angin saya percaya itu. Tapi ibadah kita gak ada batal-batal, semua berjalan terus. Karena memang bukan agama. Ya bukan agama, bukan hukum-hukum. Iya, makanya kita juga pegel. Kemarin di teman kita di Malang, Pak Eben khotbah, dia bilang harus pakai jas.
Udah mulai pegel kita. Kan enaknya di sini kan, pakai jas oke, pakai hem oke. Besok pakai singlet. Nggak boleh ya. Kecuali di Papua. Kalau di Papua ada ibadah pakai singlet. Saya pernah melayani di gereja Jimios itu, lantainya lantai tanah, atapnya rumbia, nggak ada. Tapi sound systemnya. Itu jemaatnya dari pakai jas, pakai hem, pakai kaos, pakai singlet, pakai koteka. Ada sih. Yang penting menyembah dengan hati. Teman saya khotbah nanya, Jim gimana Jim? Saya pakai baju apa Jim? Ini jemaat lu semua pakai gitu. Jim Yos bilang, pakai apa aja asal lu jangan pakai topeng. Nanti jemaat gak kenal sama lu. Tapi ada gereja-gereja yang jasnya pun harus putih. Udah ubanan, jas putih. Ya jadi putih semua. Memang agama itu yang bikin berat. Anugerah itu gak bikin berat. Anugerah itu sederhana, apa adanya, tapi luar biasa. Haleluya. Yang penting perpuluhan jangan lupa. Itu. Jadi saudara, Adam itu membuat upaya menyemat daun pohon ara, membuat cawat. Inilah simbol agama. Biar saudara tahu dari mana inspirasi agama, dari mana asal muasal agama. Dan Anda jangan bilang semua agama sama, Kristen itu beda. Karena zaman sekarang anak-anak muda kita ini, wah semua agama sama. Karena dia nggak kenal firman Tuhan. Ya, memang ada spirit agama, usaha manusia bernama agama. Dan apakah ini jahat? Tidak. Makanya agama itu tidak jahat. Dia baik tapi nggak benar. Yang masuk surga itu orang benar, bukan orang baik, bukan orang jahat. Orang baik itu nggak masuk surga. Karena orang jahat itu banyak dosa, orang baik itu sedikit dosa, orang benar tanpa dosa. Jadi surga itu bukan rumah orang yang dosanya dikit. Kan orang baik itu dosanya, iya itu gak masuk surga. Kalau hitungannya dikit banyak, Adam itu tetap di surga. Uang dosanya cuma satu. Sebelum dia berdosa, dia keliling kasih nama binatang. Semua binatang itu made in Adam. Lihat yang gede, gajah. Lihat yang kecil, cacing, toke. Lihat yang kasar, batak. Kok batak? Badak kok jadi batak ini. Jadi semua binatang itu. Anda tahu berapa jumlah binatang di bumi? Banyak. Saking banyaknya Anda nggak hafal. Adam itu ngasih nama coba. Coba Anda satu kutu itu Anda kasih nama. Oh itu bisa seminggu. Itu semua amal pahala. Ribuan. Sekali berdosa, usir. Paham gak ini? Jadi jangan bilang cukup jadi orang baik aja. Jangan jahatin orang, pasti selamat. Oh gak begitu, dosamu satu aja kok gak bisa ke surga. Surga itu rumah orang tanpa dosa. Orang benar itu gak ada dosa. Siapa di sini yang gak ada dosa? Angkat 2 jari. Enggak ada, makanya kita bersyukur ada Yesus. Bahkan orang yang enggak percaya Yesus, dia percaya Yesus ini tanpa dosa. Saya pun bingung lihat orang itu. Kau percaya Yesus Tuhan? Enggak percaya. Kau percaya dia enggak berdosa? Aku percaya. Ini kontradiksi pikirannya. Kalau ada orang tanpa dosa bukan Tuhan, harus ada representasi. Oh kita percaya ada 25 nabi, tapi cuma satu tanpa dosa. Loh kalau ada 25 orang berderet, 24 seragamnya sama, yang satu pakai jas, berarti ini pemiliknya. Iya, jangan disamakan, karena dia stylenya lebih sempurna. Yang lain semua hitam putih atau kuning abu kayak karyawan pabrik. Iya Pak Peter jarang pakai jas, coba dia pakai jas semuanya enggak. Berarti dia pendetanya. Jangan Anda samakan. Iya, kan kalau dia pakai jas saya pasti pakai jas karena saya teman pendetanya. Dan saya bingung lihat orang-orang gitu loh. Dia percaya Yesus tanpa dosa tapi enggak percaya Yesus Tuhan.
Aneh juga gitu ya. Aneh nggak menurut saudara? Ya kalau enggak berarti saudara temannya mereka. Ya. Jadi saudara, agama itu baik tapi tidak cukup. Makanya Kristen ini juga kalau hanya jadi agama aturan-aturan, kita juga nggak akan selamat. Sekarang yang terakhir, mudah-mudahan yang terakhir. Ayat 21-nya kita lihat. Kejadian 3 ayat 21. Setelah melihat spirit agama yang dibangun oleh Adam dan Hawa atau manusia. Ini spirit ilahi. Baca lebih keras. 2, 3. Untuk manusia itu dan istrinya itu. Lalu. Nah, Tuhan membuat pakaian. Katakan pakaian. Lebih keras, pakaian. Bukan cawat. Maaf nih ya, pakai cawat itu bagus, tapi nggak sempurna. Anda jangan undangan kawin pakai cawat. Yang sempurna itu pakai pakaian. Makanya tadi saya bilang, pakai cawat itu baik, tapi nggak cukup. Beragama itu baik, tapi nggak cukup. Beragama itu bisa mengatasi moral. Untuk orang jadi baik, bisa. Ya. Makanya kalau orang mau jadi orang baik, beragama aja. Dia jadi baik, tapi jadi benar, dia tidak bisa. Ya, makanya Tuhan mengganti cawat mereka dengan membuat pakaian dari kulit binatang. Saya yakin di sini lambang kulit domba. Saya percaya binatang ini bernama domba. Karena ini adalah simbol Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Jadi saudara, inilah karya Tuhan melebihi agama. Oleh karena itu penerimaan akan Yesus itu melebihi konsep beragama. Mari supaya kita damai dengan Tuhan. Supaya kita bersahabat, tidak berseteru dengan Tuhan. Sadari dosa kita dan terima Tuhan Yesus sebagai mujizat untuk juru selamat kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mencintaimu, memilikimu, Yesus itu kebanggaanku, memuliakanmu dan menyembahmu, Yesus itu kehormatanku. Memilikimu, Yesus, Yesus itu kebanggaanku, memuliakanmu dan menyembahmu, Yesus itu kehormatanku. Lebih dari apapun yang ada, Engkaulah harta dalam hidupku, kan ku jaga dan ku pertahankan. Kasih-Mu membuatku berharga, anugerah-Mu jadikan ku indah. Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaan-Mu. Mencintaimu, memilikimu, Yesus kebanggaanku, Yesus itu kebanggaanku, memuliakanmu dan menyembahmu, Yesus itu kehormatanku. Betapa
Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami. Setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga kami disertai oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami melangkah, kami bekerja, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih buat pertolongan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan Engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh Roh Kudus yang menuntut langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.